warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Amelia Putri dengan NIM 2205110949, yang mana pada video kelima ini kita akan mengulas dan membedah makna puisi Kupandang Kelam Yang Merapat ke Sisi Kita karya Sapardi Djoko Damono dengan menggunakan teori mimetik. Nah, sebelum kita mengulas karya beliau, kita harus tahu dulu apa itu teori mimetik. Teori mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra atau semesta. Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Pendekatan mimetik memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan oleh filsuf Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah realitas sosial dan ide. Sedangkan Aristoteles menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata dan umum karena seni merupakan aktivitas manusia. Dalam pendekatan ini, pengarang mengungkapkan perasaannya menggunakan kata-kata yang berada di sekitarnya. Kata-kata itu bisa dari bahasa daerah, kata sifat, benda, atau apapun itu yang terdapat di sekitar pengarang. Bahkan bisa saja menggunakan kata berupa khayalan dari pengarang itu sendiri. Kupandang kelam yang merapat ke sisi kita. Siapa itu di sebelah sana? Tanyamu tiba-tiba. Malam berkabut seketika, barangkali menjemputku. Barangkali berkabar penghujan itu. Kita terdiam saja di pintu, menunggu atau ditunggu, tanpa janji terlebih dahulu. Kenalkah ia padamu? Desakmu. Kemudian sepi terbata-bata menghardik berulang kali. Bayang-bayang pun hampir sampai di sini. Jangan ucapkan selamat malam. Undurlah perlahan. Pastilah sudah gugur hujan di hulu sungai itu. Itulah saat itu, bisikku. Ku kecup ujung jarimu, kau pun menatapku. Bunuhlah ia suamiku. Ku tatap kelam itu, bayang-bayang yang hampir lengkap mencapaiku. Lalu ku katakan, mengapa kau tegak di situ? Kupandang Kelam Yang Merapat ke Sisi Kita adalah salah satu puisi karangan Sapardi Djoko Damono tahun 1968, yang dari kata kelam pada judulnya saja kita sudah bisa menebak bahwa puisi ini menceritakan tentang kematian. Seperti karyanya yang lain, penyair senior ini memang sangatlah ulung dalam mengangkat tema-tema murung yang sangat cocok dibaca dalam kesunyian dan dihayati dalam kesendirian. Karya ini menceritakan tentang kehidupan sepasang suami istri yang mana hanya si suami sajalah yang didatangi oleh kematian. Kematian yang disambut dengan penuh gelisah dan kepasrahan tergambar pada kata kelam. Kematian ialah suatu hal yang tetap menjadi sebuah nasib milik masing-masing. Kematian itu pasti datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Terlihat pada bait pertama, beliau menggunakan kata ke sisi kita, tetapi hanya si Kupandang sajalah yang sebenarnya mampu menghayati kematian yang datang padanya. Suasana kematian sedih itulah yang tergambar pada bait pertama. Pada bait kedua, beliau menggambarkan seseorang yang sedang menunggu datangnya kematian, yang sebenarnya tidak ditunggu pun pasti akan datang, yakni tergambar pada kalimat tanpa janji terlebih dahulu. Saat kematian itu terlihat semakin dekat, dengan penuh gelisah sang istri bertanya, "Kenalkah ia padamu?" Dan sang suami hanya menjawab dengan penuh rasa gelisah dan terbata-bata, yakni tergambar pada kalimat,
Kemudian sepi terbata-bata menghardik berulang kali. Bait ketiga Pak Sapardi menyebutkan kematian yang sudah di depan mata. Ditandai dalam puisinya yakni hampir sampai di sini. Diwakilkan dengan kalimat bayang-bayangnya pun dan dilanjut dengan kata jangan ucapkan selamat malam. Penyair mengungkapkan sambutlah kematian itu dengan sikap hormat, menyisih dan berikanlah jalan kepadanya. Dan berbicara pelan yang ditandai dengan kalimat itulah saat itu bisikku. Bait terakhir berbunyi ku kecup ujung jarimu, kau pun menatapku. Menggambarkan sang suami yang mengecup ujung jari istrinya yang sudah pasrah dengan keadaan. Sambil menatap suaminya, ia berkata, "Bunuhlah ia suamiku, bunuhlah." Di sini bermakna tolaklah, hentikanlah kematian yang datang padamu. Tetapi mustahil bagi seseorang untuk menolak kematian. Maka si suami sendirilah yang akhirnya harus menghadapi kematian yang datang lewat kelam itu. Di sini kita dapat mengetahui bahwa kematian yang digambarkan oleh Pak Sapardi sebagai sebuah kesendirian. Suasana yang pada bait terakhir berbunyi kelam, sedih, sunyi. Kematian itulah yang bisa pula dihayati oleh orang lain. Sekian video dari saya mengenai teori mimetik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video ke-6.